Shalom, perkenalkan nama saya Deviantri Marlinda Tobe, program studi psikologi semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi klinis. Selama tahun 1800-an dan awal 1900-an, sejumlah kontribusi penting dibuat yang berfungsi sebagai landasan untuk sebuah disiplin baru, yaitu psikologi klinis. Periode ini ditandai dengan meningkatnya minat dalam studi ilmiah dari pikiran manusia. Sir Francis Galton adalah di antara yang pertama secara resmi mempelajari perbedaan individual antara orang-orang, dan karyanya dipengaruhi oleh peneliti lain untuk mengukur karakteristik individu seperti bakat dan kemampuan mental. Dalam beberapa tahun, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Jerman, dan William James mendirikan laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat. Sementara upaya awal yang belum terbentuk dengan baik, sistem awal diagnosis dan mengukur kemampuan mental mulai berkembang. Pengertian psikologi klinis. Pertama kali istilah psikologi klinis digunakan oleh Leitner Whitmer tahun 1907. Saat itu Whitmer menjelaskan bahwa psikologi klinis sebagai disiplin yang akan berkaitan dengan kedokteran, pekerja sosial, dan pendidikan. Akan tetapi dokter, pekerja sosial, dan guru tidak memenuhi syarat untuk melakukan praktek psikologi klinis, karena psikologi klinis membutuhkan seseorang profesional yang secara khusus telah terlatih dan mampu bekerja sama dengan para anggota sejawat yang lainnya. Leitner Whitmer menjelaskan bahwa psikologi klinis adalah suatu metode berdasarkan hasil observasi dan eksperimen yang digunakan untuk memodifikasi dan mengembangkan jiwa seseorang. Peran psikologi klinis. Psikologi klinis adalah bidang yang luas, praktik, dan penelitian dalam disiplin ilmu psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologis untuk penilaian, pencegahan, upaya, perbaikan, dan rehabilitas tekanan psikologis, disabilitas, perilaku disfungsional, dan kesehatan, perilaku berisiko, pencegahan gangguan mental, dan peningkatan psikologis dan kesejahteraan fisik. Sementara psikologi klinis banyak melakukan psikoterapi dengan klien. Penting untuk dicatat bahwa bukan hanya itu, jalur karir dalam psikologi klinis, pilihan lainnya termasuk mengejar di tingkat universitas, melakukan penelitian, dan mengelola program publik. Psikologi klinis adalah pendekatan yang luas untuk masalah manusia, baik individu dan interpersonal, yang terdiri dari penilaian, diagnosis, konsultasi, perawatan, administrasi, dan penelitian berkaitan dengan banyak populasi, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, keluarga, kelompok, dan orang-orang yang kurang beruntung. Ada tumpang tindih antara beberapa daerah psikologi klinis dan bidang psikologi profesional lainnya, seperti psikologi konseling dan neuropsikologi klinis, serta beberapa bidang profesional di luar psikologi, seperti psikiatri dan pekerja sosial. Sebagaimana psikologi klinis berkembang menjadi sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip pengobatan psikoanalisis yang menempatkan penekanan besar pada fungsi sadar. Meskipun cerita ini cukup rumit, sebagai bentuk pengobatan klinis yang muncul pada pertengahan abad ke-20 melalui asosiasi dengan dan reaksi terhadap psikoanalisis mengakibatkan apa yang sekarang kita sebut psikoterapi kolektif. Pelaksanaan asesmen dan psikodiagnosa. Proses yang dilakukan psikolog klinis menggali data masalah psikologi dan sosial klien, kemampuan dan keterbatasannya. Asesmen tersebut dilakukan untuk menentukan terapi yang akan disesuaikan dengan kendala yang dialami oleh klien. Intervensi. Terapi dan konseling. Pelaksanaan intervensi dapat berupa pemberian terapi oleh psikolog klinis untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami, baik berupa konseling,
modifikasi perilaku, atau berbagai pendekatan psikologi yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dari klien. Pengajaran dan supervise. Psikologi klinis dapat melakukan pengajaran dengan pemberian informasi dan pelatihan mengenai topik yang dibidangi baik dalam pendidikan formal maupun informal. Konsultasi psikologi klinis dapat membantu orang dengan memberikan konsultasi atau bimbingan kepada individu, keluarga, kelompok, maupun organisasi untuk menjalani kehidupan ke depannya lebih efektif. Administrasi. Peran tersebut dapat dilakukan oleh psikolog klinis yang bekerja di bidang manajerial dalam menggunakan keterampilan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan penelitian. Psikologi klinis dapat melakukan penelitian, baik penelitian hubungan, pengkajian, keefektifan pada suatu terapi, dan penelitian eksperimen. Berikut penerapan psikologi klinis, yaitu yang pertama, rumah sakit jiwa. Psikologi klinis bekerja dengan memberikan asesmen, terapi, dan evaluasi pada klien baik secara individu maupun kelompok, serta merencanakan dan mengadakan program latihan pada anggota rumah sakit dan klien. Kedua, rumah sakit umum. Psikologi klinis dapat melakukan praktek di rumah sakit umum dengan memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan tenaga profesional, baik berupa konsultasi maupun terapi. Pusat Kesehatan Mental Masyarakat. Psikologi klinis memiliki peran yang penting baik sebagai terapis, asesor, supervisor, pengajar, bahkan peneliti yang dapat diberikan kepada klien dan dapat dilakukan di pusat kesehatan mental untuk memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Yang berikut, praktek pribadi. Praktek pribadi juga dapat dilakukan oleh psikolog klinis, baik di kantor sendiri maupun bekerja sama dengan kolega berdasarkan lisensi. Sekolah dan perguruan tinggi. Psikologi klinis juga dapat memberikan pengajaran, pendidikan, bimbingan, asesmen, dan terapi dalam sekolah maupun perguruan tinggi untuk membantu menyesuaikan diri pada siswa maupun mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengembangkan motivasi belajar pada siswa maupun mahasiswa. Yang berikut, lapas, pengadilan, dan kepolisian. Psikolog klinis dapat memberikan pelayanan di lembaga permasyarakatan dan kepolisian dengan memberikan psikotes, konseling, memberikan konsultasi, mengembangkan program rehabilitasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Terakhir, badan pemerintahan. Peran psikologi klinis lebih ditekankan pada program evaluasi, pemberian psikotes, latihan, keterampilan, dan konsultasi.